Halo Inviplaners, kita berjumpa lagi di sesi Q&A. Sebagaimana kita sudah ketahui ya, di OSS pasca berlakunya PP 28 tahun 2025 ini, untuk mengajukan usaha baru ataupun ingin menambahkan usaha di lokasi yang belum tercakup RDTR, itu akan otomatis tertolak. Hal ini aneh sebenarnya, karena justru itu tidak sesuai dengan aturan di PP 28 tahun 2025 itu sendiri, yang mana jika lokasi belum ada RDTR, maka itu harusnya akan diproses melalui skema persetujuan KKPR. Sementara jika kita cek di layanan RDTR interaktif, mungkin 80% wilayah di Indonesia ini belum tercakup RDTR. Bahkan kota-kota besar pun belum tercakup. Misalnya ya, sekelas kota Semarang saja yang itu notabene merupakan ibu kota Jawa Tengah, belum ada satupun wilayahnya yang memiliki RDTR. Ini kan jadinya akan sangat menyulitkan bagi pelaku usaha di kota-kota yang belum memiliki RDTR. Jadi tolonglah bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, khususnya nih untuk Kementerian Investasi BKPM dan Kementerian ATR BPN, agar lebih peka terkait masalah penerapan sistem OSS terbaru ini yang menimbulkan banyak sekali kebingungan di pelaku usaha. Kita sebagai warga negara Indonesia dan juga sebagai pelaku usaha tentu sangat-sangat paham dengan niat baik pemerintah untuk menertibkan pelaku usaha dan juga mendigitalisasi seluruh perizinan usaha di Indonesia. Tentu itu hal yang sangat-sangat bagus, tapi itu juga harus dibarengi dengan kesiapan sistem yang mumpuni dan juga perangkat pendukung seperti RDTR yang tersedia secara luas di seluruh wilayah Indonesia. Jika memang belum siap dengan RDTR di seluruh wilayah, maka tolonglah jalankan itu skema persetujuan KKPR, bukan dengan cara ditolak secara otomatis oleh sistem OSS karena belum ada RDTR-nya. Dan apabila itu akan melalui proses verifikasi KKPR, maka tolonglah agar ditentukan dengan jelas di sistem OSS itu berapa lama waktu verifikasi tersebut supaya ada kepastian dalam berusaha. Jadi sekali lagi teruntuk Pak Menteri Investasi dan juga Pak Menteri ATR BPN, tolonglah agar sekiranya sistem OSS ini dicek dulu pelaksanaannya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ini sangat-sangat aneh dan menyulitkan pelaku usaha baik itu yang non-UMKM ataupun yang UMKM. Dan ini juga jelas tidak sejalan dengan tujuan PP 28 tahun 2025 yang ingin mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. Oke, jadi itu tadi sedikit curhatan ya. Semoga saja ini bisa didengar oleh pemerintah Republik Indonesia, terkhusus bagi Menteri Investasi BKPM dan Menteri ATR BPN, sehingga semrawutnya OSS dan masalah verifikasi KKPR ini bisa segera diperbaiki. Oke Inviplaners, jadi pada video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tata cara membuat NIB untuk lokasi usaha yang sudah ada RDTR-nya. Selain itu, pada kesempatan ini juga kita akan mengupdate sedikit mengenai tata cara penapisan baru di AmdalNet ya, karena ada sedikit perubahan di tampilannya. Oke, kalau gitu langsung saja kita bahas. Oke, pertama-tama kita ketikkan RDTR interaktif ya di browser kita. Lalu kita klik yang muncul paling atas. Berikut adalah tampilan awal RDTR interaktif. Langsung saja kita pilih lokasi provinsi dan kabupaten yang akan jadi lokasi usaha kita. Sebagai contoh, di sini saya masuk ke Provinsi Sulawesi Tenggara dan saya memilih kota Kendari. Kemudian ada satu wilayah di kota Kendari yang sudah memiliki RDTR, yaitu Central Business District atau CBD Teluk Kendari. Langsung saja saya klik lokasi itu. Lalu akan tampil seperti berikut. Ini adalah kawasan CBD Teluk Kendari yang sudah memiliki RDTR. Lalu saya zoom untuk mencari lokasi usaha saya. Ketika saya sudah temukan area yang menjadi lokasi usaha saya, langsung saja saya klik sehingga akan muncul pin lokasi di peta. Lalu kita bisa lihat informasi di sebelahnya. Lokasi kita berada di Jalan Kolonel Abdul Hamid, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia. Lalu kita pilih bagian daftar kegiatan untuk mengecek jenis kegiatan apa saja yang diizinkan di lokasi tersebut. Jika kegiatan kita masuk dalam list kategori yang diizinkan, maka nanti KKPR-nya akan terverifikasi secara otomatis, sehingga tidak akan muncul keterangan menunggu verifikasi persyaratan dasar. Oh ya, sebagai contoh di sini rencana usaha saya adalah jasa informasi wisata. Kita scroll dulu untuk mencari apakah jenis usaha kita ada dalam list kegiatan yang diizinkan. Setelah kita scroll, akhirnya kita menemukan usaha jenis informasi pariwisata
mata masuk dalam list kategori yang diizinkan. Artinya zonasi di lokasi rencana usaha saya ini sudah sesuai ya dengan pilihan KBLI saya. Sekarang kita lakukan copy pada koordinat yang muncul di kanan atas. Lalu kita buka file Word dan kita pastekan koordinat tadi. Koordinat ini perlu kita sesuaikan dulu ya agar urutannya mulai dari latitude atau lintang lalu ke longitude atau bujur. Klik copy pada koordinat yang sudah kita sesuaikan urutannya. Lalu kita buka Google Earth di browser Google kita dan kita masuk ke websitenya Google Earth. Berikut ini adalah tampilan awalnya. Klik New, lalu pilih New Map. Lalu akan muncul seperti berikut. Pada kotak search di kiri atas, kita pastekan koordinat yang tadi kita sudah copy. Lalu tekan Enter. Lalu kita akan diarahkan oleh sistem menuju ke lokasi koordinat lokasi usaha kita. Kemudian klik Save to Project. Setelah itu, lokasi titik koordinat akan tersimpan dan dapat kita lihat di kotak map content. Kita tidak ingin menampilkan ikon lokasi ini di peta kita karena kita akan membuat poligon. Jadi kita klik pada bagian koordinat di map content tadi, lalu akan muncul ikon mata dan kita klik saja ikon mata itu. Maka ikon lokasi tidak lagi muncul. Lalu kita klik ikon Add Path or Polygon pada bar atas. Sekarang kita akan mulai untuk membuat poligon lokasi. Di sini lokasi usaha saya tidak pas di titik koordinat tadi, namun bergeser beberapa meter di sisi kirinya. Kemudian akan muncul tulisan Add First Point dan kita mulai klik untuk menambahkan titik awal. Lalu kita lanjutkan kliknya hingga terbentuk poligon lokasi usaha kita. Setelah dipastikan terbentuk area persegi yang terhubung semua sudutnya, maka kita klik Done. Area lokasi usaha kita ini perlu disesuaikan dulu luasannya ya. Di sini saya menginginkan luasannya adalah sekitar 50 meter persegi. Caranya dengan menggeser-geser titik sudutnya. Untuk memudahkan penyesuaian, kita lakukan zoom dulu pada area lokasi usaha kita. Sembari proses kita geser-geser titik sudut, kita perhatikan di kotak kanan telah tampil luasannya 49,3 meter persegi. Saya pilih luasan itu saja karena biasanya akan terjadi koreksi luasan peta saat kita melakukan konversi nanti. Jadi kita klik Save to Project. Setelah kita save, maka poligon kita tersimpan di kotak sebelah kanan. Kita lalu mengisikan nama lokasi usaha kita di kotak kanan. Lalu di sini saya juga mengganti warna poligonnya menjadi warna merah dan ukuran outline-nya 4 kali biar lebih mudah terlihat. Lalu kita klik Done. Sekarang poligon lokasi usaha kita sudah jadi dan siap untuk diekspor. Kita pilih file di pojok kiri atas lalu pilih Export as KML file. Perhatikan di pojok kanan poligon map kita sudah diekspor dan otomatis terdownload ke penyimpanan laptop kita dalam bentuk file KML. Kita buka browser Google lalu ketikkan KML2SHP. Pada hasil pencarian kita klik saja yang paling atas yaitu My Geodata Converter. Selain ini kita bisa juga pilih converter yang lain ya, tapi saya lebih suka menggunakan ini karena lebih simple tampilannya. Langsung saja kita drag file poligon yang sudah kita buat tadi ke website ini. Setelah masuk akan muncul progress 100%. Lalu kita klik saja next untuk melanjutkan. Akan muncul tampilan peta lokasi usaha kita seperti berikut. Kita pastikan ya kalau lokasi usaha kita sudah benar. Setelah dirasa sudah benar, kita klik kotak yang hijau di sisi kanan bawah. Lalu kita pastikan output format adalah S3 shapefile. Untuk kotak isian yang lain kita biarkan saja seperti tampilan default. Lalu kita klik kotak hijau convert. Sekarang file poligon yang kita convert tadi sudah tersimpan di penyimpanan laptop kita. Sekarang kita login dulu ke OSS kita dan langsung saja kita pilih perizinan berusaha. Lalu pilih kelola usaha dan kita pilih lokasi usaha. Akan muncul daftar lokasi usaha yang pernah kita tambahkan, atau kalau belum pernah menambahkan lokasi maka daftarnya akan kosong ya. Lalu kita klik tambah lokasi untuk menambahkan lokasi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik lagi tambah posisi lokasi pada bagian bawah. Lalu pada form penambahan posisi lokasi usaha kita pilih darat. Nah, karena saya mendaftarnya ini pakai badan usaha CV, maka kotak centang usaha mikro rendah tidak muncul ya, sehingga yang ada hanya bagian untuk upload poligon. Jadi kita klik saja pilih dokumen untuk mengunggah poligon yang sudah kita buat tadi. Kita pilih poligon yang tadi kita sudah convert dalam bentuk file zip. Lalu kita klik open pada kanan bawah.
Secara otomatis file poligon kita terunggah ke OSS, dan jika muncul tampilan berikut yang menampilkan luasan poligon kita, artinya proses unggahannya berhasil. Jika terjadi gagal, itu bisa saja karena ada kesalahan dalam format poligon kita. Di sini muncul luasan poligonnya adalah 49,72 meter persegi. Lalu kita klik lanjutkan. Di sini kita mulai mengisikan detail alamat lokasi usaha kita. Isikan secara lengkap ya. Setelah sudah semua terisi, lalu kita klik simpan posisi lokasi. Lokasi usaha kita sekarang sudah berhasil ditambahkan dalam OSS kita. Untuk menggunakan lokasi ini, maka langsung saja kita klik kotak kecil di bagian atasnya untuk memberi centang. Lalu kita pilih lengkapi detail kegiatan. Perhatikan alamat usaha kita sudah otomatis tertulis ya pada kotak lokasi usaha. Sekarang langsung saja kita klik selanjutnya. Sekarang kita akan mengisi bidang usaha kita. Kita mulai dulu dari yang paling atas. Untuk jenis kegiatan usaha kita pilih utama. Lalu untuk bidang usaha kita masukkan KBLI kita. Di sini karena usaha saya bergerak di bidang informasi wisata, maka saya masukkan KBLI 79911 Jasa Informasi Pariwisata. Untuk ruang lingkup saya pilih seluruh. Lalu kita klik tambah bidang usaha. Saat kita klik tambah bidang usaha, maka proses pengecekan RDTR akan berlangsung. Di sini kita akan menunggu beberapa saat. Saat proses pengecekan selesai, akan muncul notifikasi RDTR diizinkan. Hal ini karena sejak awal tadi kita sudah mengecek ya bahwa di lokasi usaha kita ini untuk jenis usaha jasa informasi wisata masuk dalam list jenis usaha yang diizinkan. Kemudian kita isikan nama lokasi usaha kita. Di sini saya isikan Info Wisata Sultra. Lalu kita klik selanjutnya. Sekarang kita diminta untuk mengupload rencana teknis bangunan atau rencana induk kawasan. Tidak perlu bingung dengan ini ya, kita uploadkan saja dena bangunan sederhana yang jelas dalam dena tersebut sudah ada ukuran panjang dan lebar dari bangunan usaha kita. Berikut adalah contoh dena bangunan usaha yang sudah saya buat sebelumnya. Ini cuma saya buat saja di Word ya, lalu kita save as ke PDF. Kita uploadkan saja dena bangunan usaha yang sudah kita buat tadi, lalu kita klik proses. Sekarang kita berada di tampilan tab persyaratan dasar. Di sini kita lihat dokumen persyaratan dasar kita yaitu KKPR, statusnya telah terbit otomatis dan langsung saja kita bisa unduh ya. Ini adalah tampilan KKPR untuk lokasi usaha kita. Kita klik saja ikon download untuk menyimpan file KKPR ini di laptop kita. Lalu sekarang kita lihat pada tab perizinan berusaha. Di situ ada notifikasi perlu tindakan. Jadi langsung saja kita klik ya untuk memunculkan isian tab perizinan berusaha. Sekarang kita perhatikan untuk nomor induk berusaha kita statusnya masih berupa draft. Jadi di sini masih ada langkah yang perlu dilakukan. Jadi kita klik lanjut. Lalu kita akan dialihkan ke tampilan berikut. Kemudian kita scroll saja ke bawah. Kita isikan kegiatan usaha kita belum berjalan ya. Lalu kita isikan waktu perkiraan usaha kita akan berjalan. Di sini saya menginputkan bulan Februari tahun 2026. Kemudian kita mulai mengisikan data investasi. Di sini sesuaikan saja isiannya dengan kegiatan kita masing-masing ya. Sebagai contoh, di sini saya isikan biaya untuk mesin atau peralatan dalam negeri adalah 10 juta. Lalu kita scroll lagi ke bawah dan saya isikan investasi lain-lain adalah 20 juta. Kemudian untuk modal kerja 3 bulan saya isikan 4 juta dan sumber pembiayaan saya centang modal sendiri. Sekarang muncul nilai total investasi saya adalah 34 juta. Lalu saya inputkan lagi perkiraan hasil penjualan tahunan. Di sini saya isikan 50 juta. Lalu saya inputkan jumlah tenaga kerja yaitu 1 orang. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Setelah semua data-data usaha kita terisi, sekarang kita akan masukkan data produk atau jasa. Kita klik saja tambah produk atau jasa. Lalu muncul kotak isian berikut. Pada kotak jenis produk atau jasa, saya isikan info wisata Sultra. Perhatikan ya, pada awalannya kita isikan tanda petik dan pada akhirannya juga kita tutup dengan tanda petik. Lalu isikan lagi kotak di bawahnya. Kita pilih saja sesuai isian yang tersedia secara otomatis ya. Lalu kita masukkan perkiraan kapasitas per tahun. Di sini saya masukkan saja 50 juta per tahun dengan satuan rupiah.
rupiah. Jika yang kapasitasnya berupa produksi barang dalam satuan unit, maka bisa menyesuaikan saja ya satuannya. Misalnya, kapasitas produksi sepatu 1000 pieces per tahun. Setelah itu kita klik simpan. Lalu akan muncul tampilan resiko usaha seperti berikut. Di sini tertulis resiko usaha saya adalah rendah dan skala usaha saya adalah mikro. Untuk parameter kita pilih seluruh, lalu kita klik selanjutnya. Pada kotak informasi persetujuan lingkungan, kita pilih saja belum, lalu kita klik proses. Dengan ini, proses penapisan dokumen lingkungan hidup akan dilanjutkan ke sistem AMDAL.net. Lalu muncul pop-up notifikasi, yakin memproses permohonan ini. Kita klik saja, ya lanjut. Sekarang kita diarahkan lagi ke tab persyaratan dasar dan tab perizinan berusaha. Di sini kita pilih masuk ke tab persyaratan dasar. Lalu akan tampil kotak biru, proses penapisan. Kita klik saja kotak biru tersebut ya untuk menjalankan proses penapisan. Setelah kita klik, maka secara otomatis tampilan kita beralih ke website AMDAL.net. Lalu kita scroll saja ke bawah untuk melihat kegiatan yang akan dilakukan penapisan. Nah, di sini sudah muncul ya kegiatan yang akan diproses penapisannya. Oh ya, di sini seringkali dialami kondisi kotak ini kosong ya. Itu terjadi biasanya karena masalah koneksi atau masalah gangguan di server, sehingga proses sinkronisasi antara web OSS dan web AMDAL.net ini terkendala, sehingga data dari OSS kita belum langsung masuk ke AMDAL.net. Cara yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan refresh beberapa kali dan lakukan logout dulu dari AMDAL.net dan OSS-nya. Kemudian kita login lagi. Jika masih belum muncul, maka coba logout lagi dan lakukan kembali proses login secara berkala. Oke, sekarang kita klik proses penapisan untuk memulai. Lalu akan muncul tampilan berikut. Nah, di sini tampilan proses penapisan AMDAL.net sudah berubah ya dari yang sebelumnya. Lalu akan muncul tampilan berikut. Nah, kita lihat ya di sini tampilan proses AMDAL.net sudah berubah dari sebelumnya. Secara umum isian-isiannya sebenarnya masih sama, cuma menurut saya sekarang tampilannya lebih rapi dari sebelumnya. Oke, sekarang pertama-tama kita klik centang dulu ya pada nomor kegiatan usaha. Lalu kita ke bawah untuk mengisi kotak-kotak yang tersedia. Pada kotak sektor kita pilih saja multisektor ya. Begitu pula untuk kotak di bawahnya, kita pilih juga multisektor. Sementara yang kotak paling bawah adalah nama usaha kita. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita akan mengisikan nilai atau besaran parameter usaha kita. Di sini saran saya kita centang satu saja ya, dan kita pilih saja parameter luas bangunan terbangun. Di sini saya masukkan angka 50 dengan satuan meter persegi. Perhatikan di kotak hasil yang ada di sisi paling kanan. Sudah muncul SPPL. Lalu klik selanjutnya pada bagian kanan bawah. Sekarang muncul tampilan berikut. Perhatikan, ada pertanyaan apakah berlokasi di daratan? Di sini kita klik ya dan akan muncul di bawahnya pilih lokasi tapak proyek. Kita pilih saja yang paling bawah yaitu tapak proyek berada di satu kabupaten atau kota. Untuk isian atau pertanyaan yang lain kita abaikan saja ya karena itu tidak relevan dengan usaha kita. Kemudian kita scroll ke bawah lagi dan kita lihat ya status kewenangannya adalah kabupaten atau kota. Lalu kita klik selanjutnya pada sisi kanan bawah. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut. Kita scroll saja ke bawah dan kita lihat hasil penapisan rencana kegiatan kita. Tertulis statusnya adalah SPPL dengan tingkat resiko rendah dan kewenangan kabupaten atau kota. Lalu ada kotak kecil yang perlu kita centang dulu ya. Kemudian kita klik simpan. Lalu muncul pop-up berikut. Kita klik saja simpan. Nah, sekarang hasil penapisan kita untuk usaha Info Wisata Sultra sudah masuk dalam daftar. Untuk melihat dan mendownload hasil penapisan, kita klik bagian penapisan otomatis selesai. Lalu akan muncul kotak kuning penapisan dan kita klik lihat detail penapisan. Lalu kita diarahkan lagi ke tampilan ini. Sekarang kita tinggal klik cetak PDF. Ini adalah hasil penapisan untuk usaha kita yang sudah kita download dari AMDAL.net. Dan sekarang kita sudah berada di tampilan daftar kegiatan usaha kita. Untuk memunculkan tampilan ini, kita pilih saja perizinan berusaha, lalu kita klik kelola usaha dan kita klik lagi kegiatan usaha. Untuk memunculkan tampilan ini, kita pilih saja perizinan berusaha, lalu pilih kelola usaha dan pilih kegiatan usaha.
Kita scroll saja ke bawah untuk mencari kegiatan usaha kita yang tadi sudah kita proses penapisannya. Setelah kita temukan, lalu klik detail perizinan. Kemudian kita diarahkan ke tampilan tab persyaratan dasar dan tab perizinan berusaha. Kita lihat pada tab perizinan berusaha ada notifikasi perlu tindakan. Jadi kita klik pada tab perizinan berusaha. Kita lihat ya, untuk NIB kita statusnya masih draft. Sekarang langsung saja kita klik kotak biru lanjut. Di sini kita akan melakukan centang pada pernyataan mandiri. Kita centang saja semua kotak yang tersedia ya, lalu kita klik proses. Sekarang muncul tampilan draft NIB kita. Langsung saja kita klik terbitkan. Untuk mendownload dan menyimpan NIB ini di laptop kita klik ikon download di kanan atas. Nah, sekarang NIB kita sudah terbit ya dan juga sudah tersimpan di laptop kita. Lalu kita klik kembali. Sekarang kita coba buka NIB yang sudah tersimpan di penyimpanan laptop kita dan kita coba cek pada bagian lampirannya. Nah, pada bagian lampiran NIB kita sudah muncul ya KBLI 79911 Jasa Informasi Pariwisata. Oke, dengan ini maka proses kita menambahkan KBLI pada badan usaha kita di lokasi yang sudah ada RDTR telah selesai. Oke NV Planners, itulah tadi pembahasan mengenai tata cara membuat NIB untuk lokasi usaha yang sudah ada RDTR-nya. Semoga video ini bermanfaat dan juga dapat membantu teman-teman pelaku usaha yang sedang mengurus perizinan berusahanya melalui sistem OSS. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video edukasi berikutnya.